Jumlah kasus positif COVID-19 menunjukkan tren menurun dan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Dengan mengolah data sekunder, Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan IJL memprediksi pada bulan Juni 99% krisis COVID-19 di Indonesia akan selesai. Nah, adakah dasar pembenaran ilmiah dari prediksi ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur LSI Ardian Sopa dan juga ada ahli epidemiologi Universitas Indonesia ada Pandu Riono yang bergabung dari luar studio. Saya sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Mas Ardian, selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mbak Ami. Ya baik, saya pertama ke Mas Ardian dulu. Mas Ardian, apa sebenarnya yang menjadi dasar sehingga LSI dan IJA ini bisa cukup percaya diri mengatakan kalau 99% krisis COVID-19 di Indonesia akan berakhir pada bulan Juni? Ya, pertama memang kita berdasarkan dari data sekunder tadi sudah sebutkan dari dua lembaga internasional yang memang secara kualitas kita percaya dengan kualitas yang data yang dikumpulkannya ya. Yang pertama memang dari Worldometer karena memang ini lembaga internasional yang mencatat semua jumlah penambahan yang terpapar virus corona dari seluruh dunia. Sehingga memang dia mencatat dari hari per hari. Sehingga karena mengumpulkan data yang begitu banyak, sehingga terkumpullah database yang begitu luas, sehingga dari data itu bisa kita olah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan data dari Singapore University of Technology and Science. Bahkan lembaga ini agak lebih jauh lagi, karena mereka juga memprediksi ya. Jadi data driven prediction. Jadi kapankah pandemi ini puncaknya kapan, kemudian apakah bisa berakhir atau tidak. Kemudian kita juga menggunakan indikator-indikator awal yang memang terlihat dari data-data yang ada. Ternyata sebuah pandemi virus corona ini kan terlihat dari data awal naik turunnya ya, naik turun dalam artian kalau misalnya kita lihat data kapan dia naik sangat-sangat terjal, kemudian dia agak melandai dan setelah melandai memang dia agak turun. Sehingga dari data inilah nantinya bisa kita simpulkan bahwa virus corona pandemi ini 99% bisa berakhir. Nah, untuk kasus global atau dunia, ini kalau melihat bahwa tren memperlihatkan dunia ini proses sekitar Juli sampai dengan September 2020 yang akan datang ya. Dari mana kita bisa menentukan itu? Pertama, bahwa kalau kita lihat data secara global, itu per 1 April 2020 yang lalu, sebelum 1 April, data kenaikan orang yang terkena virus corona terpapar ini sangat tinggi sekali, bahkan sangat terjal kenaikannya. Tetapi pasca 1 April itu memang sudah agak melandai. Kemudian memang sekarang ini ada beberapa negara bahkan yang sudah terus menurun ya. Jadi memang puncak pandemik sudah dilalui, kemudian sudah menurun. Katakanlah misalnya ada negara Jerman, kemudian juga ada Korea Selatan, kemudian juga ada Australia dan juga ada New Zealand ya. Sehingga dari data ini kita bisa memprediksi kapan sebenarnya pandemi ini masa puncaknya, kemudian dia akan melandai dan pada akhirnya turun untuk konteks dunia. Kemudian yang kedua, kita juga melihat untuk konteks Indonesia, Mbak ya. Karena untuk Indonesia juga penting, kalau di dunia tanggal 1 April, kalau di Indonesia ini tanggal 11 April yang lalu. Dia sudah mulai melewati puncak pandemiknya, sehingga sekarang sudah masuk masa landai, dan pada akhirnya yang agak turun. Dan kita melihat bahwa di bulan Juni nanti ya 99% virus corona berhasil diselesaikan ya. Karena memang kita melihat bahwa 100% itu selesai ketika nanti vaksin ditemukan. Baik, mohon maaf koreksi kalau saya salah, tetapi LSI mengatakan bahwa puncak pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah terlewati. Dari yang semula diperkirakan akan berlangsung pada akhir Mei, ini sudah terjadi kemarin ketika tanggal 24 April. Kita melihat sebenarnya kalau dari data secara globalnya di tanggal 11 April, Mbak. Karena memang begini, bukan berarti ketika misalnya kemarin naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Jadi jangan dilihat per day to day, tapi memang secara bangunan besarnya ya. Dan memang ada ya aplikasinya untuk melihat bagaimana sebenarnya bangunan yang ada, model yang ada ini bisa menggambarkan. Sehingga memang kita
yakin, kita bisa prediksi bahwa di bulan Juni ini bisa bakal selesai kasus ini ya. Oke, saya ke Pak Pandu berikutnya. Pak Pandu, dari apa yang disampaikan oleh Mas Ardian tadi, termasuk juga hasil riset yang dilakukan oleh LSI Deni JA, apakah tidak terlalu dini untuk mengatakan kalau misalnya kita sudah melewati puncak pandemi? Lagi-lagi, kalau kita bicara soal bagaimana modeling, bagaimana riset itu dilakukan, harusnya ada sanity check-nya, yaitu seperti apa, misalnya kita lihat kepatuhan masyarakat dan lain-lain. Ya, memang menarik bahwa setiap pandemi itu kapan berakhirnya. Sebenarnya kalau kita melihat data itu jangan data global, tetapi data yang kita berangkat dari data Indonesia. Data Indonesia, data global saja bervariasi dari wilayah ke wilayah, dari negara-negara. Data Indonesia juga bervariasi dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi tidak ada yang sama di sini. Dan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia itu bisa akan menyelesaikan pandemi pada saat yang bersamaan. Karena intervensi kita pun startnya beda-beda. DKI misalnya lebih awal melakukan pembatasan sosial. Kalau kita melihat apakah pembatasan sosial DKI ada efeknya? Ya betul ada efeknya. Dari mana? Kita melihatnya dari proporsi penduduk yang tinggal di rumah itu sudah meningkat tajam setelah diberlakukan PSBB dan ternyata kita matching dengan data laporan kasus dengan asumsi testingnya berjalan dengan baik dengan jumlah yang cukup itu matching jadinya. Ketika penduduk yang tinggal di rumah mencapai level 60%, nah itu sudah mulai melandai dan terus mulai menurun. Itu DKI. DKI bukan Indonesia. Indonesia bukan DKI. Karena wilayah-wilayah lainnya kita bandingkan dengan luar DKI, Jawa saja, itu meningkat tajam. Saya bandingkan dengan Indonesia pada umumnya secara rata, meningkat tajam. Jadi tidak benar bahwa seluruh Indonesia itu sudah melewati masa puncak pandemi. Ini data-data yang ada di Indonesia. Kalau kita mau memprediksi pandemi di Indonesia, gunakanlah data-data Indonesia. Kita tidak bisa menggunakan data-data negara lain karena memang berbeda, kondisinya berbeda, dan semua itu tergantung pada intervensi yang kita lakukan. Tidak ada magic atau keajaiban akan turun sendiri atau menyelesaikan sendiri. Apalagi sampai estimasinya bisa menyelesaikan 99%. Itu kan satu keberanian yang luar biasa menyimpulkan seperti itu. Oke, pandemi ini baik. akan jalannya masih panjang. Tapi kita akan mengharapkan memang bulan Juni nanti mulai menurun asalkan, masih ada asalkan. Kita PSBB-nya ini benar-benar efektif dan berlaku secara nasional. Baik, ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kita masih membahas mengenai benarkah prediksi LSI Deni JA bahwa 99% krisis COVID di Indonesia ini akan berakhir di bulan Juni. Baik, saya kembali ke Mas Ardian. Mas Ardian, tadi Pak Pandu sudah mengatakan bahwa terlalu dini untuk diprediksi seperti itu dan tidak bisa untuk membaca prediksi di Indonesia ini menggunakan data-data dari global karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, ada banyak hal juga yang harus dilihat. Bagaimana tanggapan LSI? Pertama setuju dengan Pak Pandu ya bahwa memang banyak pertimbangan ketika kita melakukan sebuah riset kemudian kita mengambil kesimpulan. Tentu kesimpulan ini juga berdasarkan hasil dari amatan kita. Dan yang harus kita ingat bahwa yang terkena virus ini kan bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Sehingga sebenarnya dunia-dunia yang lain, negara bagian yang lain bisa kita ambil sebagai contoh penyelesaian kasus dari virus corona ini ya. Dan memang data dunia, kenapa misalnya kita ambil data dunia? Karena memang sejauh ini yang kredibel, ya memang dikumpulkan oleh tingkat dunia ya, yang Worldometer itu kita ambil data dari sana. Dan ternyata negara-negara luar yang terkena COVID itu relatif sudah ada yang bisa melewati pandemiknya. Tadi saya bilang misalnya Korea Selatan, kemudian juga Jerman, kemudian Australia, dan kemudian juga Tapi kan belum bisa dikatakan juga sudah terlewati sepenuhnya, Mas Ardian. Karena kita tahu bahwa sebenarnya ada bahaya yang juga mengancam, yaitu second wave seperti itu. Iya, karena memang sebenarnya kan gini, kalau prediksi itu kan memang dibangun dengan model asumsi yang ada ya. Model asumsi itu
ketika memang asumsinya terpenuhi sehingga prediksinya tidak terganggu. Tetapi ketika asumsinya tidak terpenuhi atau terganggu, maka prediksinya pun terganggu. Asumsi yang kita bangun pertama bahwa apakah prediksi yang dilakukan oleh LSI Deni JL ini memperhitungkan asumsi-asumsi ataupun juga sanity check misalnya seperti apa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, terhadap aturan PSBB, kemudian juga seperti apa akurasi dari data yang digunakan yaitu data pemerintah? Iya, pertama memang asumsi yang kita bangun bahwa ya masyarakat sekarang ini meskipun misalnya nggak 100% itu melakukan protokol kesehatan atau di Indonesia ya lewat kalau misalnya dunia lewat WHO, kalau Indonesia lewat pemerintah Indonesia. Salah satunya memang lewat PSBB ini ya. Dan memang saya sepakat dengan Pak Pandu tadi bahwa ya PSBB itu juga ya bisa mengurai benang kusut dari virus corona ini. Tetapi catatan kita bahwa ya yang terkena ini bukan hanya Indonesia, sehingga negara-negara lain, apakah memang kita yakin juga negara lain yang sudah melewati masa pandemi melakukan 100% protokol kesehatan sehingga bisa berhasil, kan tidak begitu juga. Tetapi ada data yang menunjukkan bahwa negara-negara luar pun juga berhasil. Sehingga ketika misalnya kita tarik ke Indonesia, ya Indonesia juga kalau misalnya kita lihat dari data internasionalnya, ya bisa kemungkinan di bulan Juni itu bisa selesai. Tetapi juga ya benar, saya juga sepakat dengan Pak Pandu, tidak serta-merta bahwa di Juni itu langsung selesai semua. Toh di negara-negara luar pun kita membagi menjadi 3 klasifikasi ya. Ada yang A, B, C. Kalau A itu memang dia ya mulai akhir-akhir Mei dia sudah selesai. Itu misalnya ada negara ya tadi itu Korea Selatan, kemudian Jerman. Kemudian di tengah-tengah yang sekitar bulan Juni itu ada Indonesia, kemudian juga di sana ada negara-negara lain, Singapura bahkan juga di sekitar bulan Juni. Tetapi juga ada yang lambat, yaitu di bulan ya setelah Juni. Di sana ada Bahrain, kemudian juga di sana ada Argentina, kemudian juga ada negara lain. Intinya apa? Intinya bahwa untuk kasus Indonesia sendiri pun pasti beragam. Tidak serta-merta langsung di satu hari, tetapi ada jangka waktu sama seperti level dunia. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, sebenarnya kalau kita melihat kurva, ambillah contoh di DKI Jakarta yang dikatakan sedang melambat secara signifikan seperti itu. Tetapi kalau kita mau yakin bahwa memang perlambatan ini tidak kemudian jadi hasil sementara saja kemudian akan kembali trennya naik, ini berapa lama sih rentang waktu dan apa parameter yang bisa kita gunakan untuk benar-benar meyakini akan garis dari kurva tersebut? Ya, jadi kita tidak hanya mengandalkan satu variabel saja atau hanya 2 variabel saja. Kita harus memperhatikan banyak sekali faktor yang kita bisa pertimbangkan bahwa ini ikut memengaruhi kurva tersebut. Antara lain adalah tren PDP. Kalau orang yang masuk dengan suspek COVID masih terus meningkat, ini artinya belum selesai, walaupun secara kasus sudah menurun. Karena ini dipengaruhi oleh layanan testing. Kalau kita bisa mengatakan testing hari ini, orang yang diperiksa selesai hari ini atau hanya 1 hari, itu kita bisa cukup dengan satu variabel, yaitu penurunan kasus. Kedua, bahwa nanti setelah akhir Ramadan, itu akan ada arus balik orang yang mudik atau yang sudah mencuri mudik, itu akan menambah beban Jakarta, potensial menambah beban yang tadinya sudah turun, bisa naik lagi. Yang ini yang kita takutkan, itu yang orang suka bilang ada second wave di Jakarta karena harus balik mudik. Ini khas untuk Jakarta. Jadi masing-masing wilayah itu sangat bervariasi masalahnya karena variabelnya sangat unik spesifik seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita lihat bahwa klaster-klasternya itu sekarang mulai banyak timbul. Di Jawa Timur, di pabrik rokok, di Jawa Barat masih ada di tempat-tempat tertentu, tiba-tiba ada semacam klaster-klaster baru. Juga orang-orang mudik di Jawa Tengah sudah menimbulkan klaster-klaster baru. Sehingga sangat pelik kalau kita menyimpulkan atau secara naif bahwa kita dan di Juni Indonesia akan turun semua. Tidak seperti itu. Karena masalahnya sangat bervariasi dan kita perlu mencermati. Yang paling penting adalah kita terus memperlakukan pembatasan sosial. Dari pengalaman Jakarta, impact-nya ternyata sangat signifikan. Oke, kalau dari hitung-hitungan Pak Pandu sendiri, sebenarnya paling rasional itu adalah di bulan apa? Habis Lebaran itu akan mulai menurun kalau
kita terus meningkatkan pembatasan sosial ini. Tapi saya harapkan pembatasan sosial ini terus diperluas. Hari ini atau nanti bulan ini kita akan melihat satu provinsi Jawa Barat sudah melakukan pembatasan sosial. Harus diikuti provinsi-provinsi lain, paling tidak di Jawa, supaya dampaknya besar secara nasional. Karena penduduk Jawa itu luar biasa besarnya. Plus juga pembatasan sosial ini pun juga harus jelas apa parameter yang membuktikan bahwa itu benar-benar efektif atau tidak. Misalnya kayak sekarang masih ada imported case seperti itu atau penularan dari daerah yang di luar daerah PSBB ataupun keluar daerah PSBB seperti itu, Pak. Iya betul, karena pembatasan sosial itu salah satu adalah membatasi perpindahan atau pergerakan penduduk. Kalau mudik itu kan eksodusnya cukup besar. Nah ini yang mengacaukan atau membuat kita harus diperhitungkan betul bahwa mudik itu, larangan mudik itu benar-benar terimplementasi sehingga kita membatasi lonjakan kasus yang sudah diestimasi. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Ardian. Mas Ardian, mudik ini juga diperhitungkan tidak jadi salah satu penguji apa temuan ataupun juga data-data yang didapatkan oleh LSI DNIJA? Ya, tentu mudik juga menjadi salah satu variabel ya, karena memang asumsi kita bahwa pembatasan sosial atau memang protokol kesehatan ini dipatuhi masyarakat, sehingga itu memang asumsi pertama yang kita bangun. Sehingga inti yang ingin kita sampaikan bahwa ada berita gembira dari hasil riset ini, bahwa kemungkinan kalau misalnya kita tetap ketat dengan protokol-protokol kesehatan, PSBB kemudian juga yang lain-lain, ini bisa di bulan Juni Indonesia bisa terlepas dari corona 99%. Dan memang kalau misalnya kita amati, isu ini kan juga sudah mulai ke berbagai daerah ya. Kalau misalnya kita amati berita, tidak hanya Jakarta yang sudah melakukan aksi-aksi untuk mengungkap ini, tapi juga Jawa Barat, kemudian juga Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Sulawesi Selatan, kemudian juga daerah-daerah lain juga memang sudah melakukan aksi ini. Dan juga jangan lupa bahwa ya jadi pemerintah satu, pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, bahkan pemerintah tingkat 2 itu juga berlomba-lomba untuk menjaga sehingga efek ini bisa segera selesai. Jadi ada daerah-daerah misalnya Trenggalek, kemudian Goa, kemudian daerah-daerah lain di luar Jawa, bahkan di tingkat 2 yang kepala daerah juga proaktif, sehingga dengan adanya ini tentu akan bisa membatasi dan kita yakin bahwa di bulan Juni ini bisa selesai karena memang kita kerja bersama. Tapi catatannya jangan sampai ini kita jadikan menjadi lengah ya. Saya setuju dengan Pak Pandu bahwa kita belum selesai. Karena memang kita juga melihat bahwa bulan Juni selesai itu, tetapi ada harapan bahwa Juni bisa selesai ketika kita melakukan protokol-protokol kesehatan PSBB dengan ketat. Yang mudah-mudahan tidak hanya di Jakarta yang lebih ketat, tapi juga menyebar ke daerah, tidak hanya level provinsi, tetapi juga sampai ke level kabupaten kota dan juga disambut oleh masyarakatnya. Jadi istilahnya yaudah kita coba sabar-sabar dulu sampai dengan Juni, Juni juga bakal selesai. Jadi istilahnya sampai dengan Lebaran, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita selesai, ya kita coba benar-benar melakukan PSBB sampai dengan waktunya itu. Baik, terakhir saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, lalu seperti apa masyarakat sebaiknya menyikapi hasil prediksi ataupun juga modeling yang banyak sekali dilakukan oleh lembaga-lembaga riset? Oke, kalau kita gugus tugas kan sudah memprediksi bahwa Juli sudah selesai. Anggap saja itu target. Kalau target itu bisa tercapai hanya dengan satu syarat, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan sosial benar-benar tinggi. Ini yang menjadikan bahwa kita tidak bisa hanya pemerintah melakukan pembatasan sosial, melarang mudik dan sebagainya. Tetapi kalau tingkat kepatuhannya masih rendah atau masih banyak orang-orang yang mencuri celah untuk melanggar pembatasan sosial, maka target yang sudah ditetapkan atau impian kita bersamalah itu menjadi tidak terwujud karena sebagian dari kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan, yang seharusnya kita lakukan. Jadi ini responsibel bersama, tanggung jawab bersama. Kalau kita pengen cepat, ayo kita lakukan pembatasan sosial, kita patuhi, sehingga kita bisa cepat untuk kembali ke kegiatan yang normal. Baik, jadi intinya adalah
faktor paling menentukan ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat, sehingga ini pun akan berkontribusi atau kita akan lihat yang mana sebenarnya modeling ataupun riset yang paling tepat untuk memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih juga Mas Ardian sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.